Di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang soal kasus ya soal ujian perpajakan 2 di Pakistan terkait dengan PPh orang pribadi. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini nanti gue akan ngisi dalam bentuk tabel. Tabelnya udah disediakan sih sebenarnya kalau di soalnya ya. Sedangkan sama nanti gue akan coba juga masukin ini ke dalam SPT-nya guys. SPT 1770. Oke, kita coba lihat di sini guys. Jadi di sini adalah Samson ya, MACC, AKCA, BKP, CPA adalah seorang akuntan yang pernah menjadi pegawai pada bagian sistem pengendalian internal sebuah perusahaan tambang di tahun 2008 sampai 2018. Jiwa bisnisnya membuat dia memilih untuk mengundurkan diri dan mendirikan kantor akuntan publik dengan bentuk persekutuan bersama teman dekatnya Suntoro AKCA CPA dengan nama kantor akuntan publik Samson Suntoro. Persekutuan tersebut beroperasi mulai 3 Januari 2019. Selain menjadi akuntan, Samson juga berprofesi sebagai konsultan pajak yang dia jalani secara perorangan di luar kantor akuntan publik. Samson juga seorang atlet karate yang telah mencapai sabuk hitam dan 7. Hobinya tersebut telah mendapatkan beberapa penghargaan. Samson juga membuka toko peralatan karate pada Februari 2019 dan merekrut beberapa orang untuk menunggu dan mengurusnya. Samson dan keluarga tinggal di Depok dan terdaftar di KPU Pratama Depok. Cimanggis, istrinya Delila, seorang PNS di bagian humas sebuah pemerintah daerah. Karena latar belakang dengan pertanian, Delila menjadi jasa konsultasi pertanian dan merekrut 2 asisten yang untuk membantunya. Klien dari Delila adalah perusahaan agrobisnis dan BUMN tempat teman-temannya kuliah memiliki posisi strategis. Pada pertengahan Maret 2019, Delila menjadi pemegang saham sebuah perusahaan terbatas. Delila juga memiliki bisnis daring berupa penjualan kacamata kesehatan. Oke, kita lihat di sini ya. Keluarga Samson pada awal tahun 2019 telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma. Jadi dia pakai norma guys di sini. Kita lihat penghasilan yang diterima Samson ini. Jadi kita buat gini ya guys. Jadi ada penghasilan bruto, jenis PH, jenis penghasilannya itu sini ada panduannya ya. Jadi jenis penghasilannya itu diisi untuk BOP untuk bukan objek pajak, final, neto itu final itu untuk penghasilan final, neto itu untuk diperhitungkan dalam PPh akhir tahun, sedangkan luar itu untuk penghasilan di luar NPWP keluarga Samson Delila. Kemudian isi kolom penghasilan neto bagian jumlah dengan jumlah penghasilan netonya yang ada diperhitungkan, dan isi kolom penghasilan neto bagian teratur dengan T jika penghasilan netonya adalah teratur, kalau TT tidak teratur. Isi kolom dipotong setor pajak pada bagian masih bertanda titik dengan jumlah yang sesuai. Isi kolom kredit pajak bagian ya bukan dengan ya jika dia bisa dikreditkan dan bukan jika dia tidak bisa dikreditkan. Dan kalau kredit pajaknya teratur masuk tulis T dan tidak teratur tulis TT. Kita lihat di sini guys ya. Pada 5 Januari 2019 mendapatkan pembayaran uang pesangon dari tempat kerja yang lama sebesar 300 juta dan dari jumlah tersebut dipotong pajak sejumlah 2.500.300 juta di sini guys. Ini penghasilannya adalah final ya guys, karena ini adalah pesangon. Penghasilan netonya tidak perlu dihitung ya karena final ya. Teratur nggak perlu diisi juga ya, karena ya ngapain diisi, karena ini kan teraturnya untuk PPh 25 ya guys, jadi nggak perlu kita isi. Jadi kalau yang final atau bukan objek pajak nggak perlu kita isi di sini guys. Dipotong store 2,5 juta, kredit pajak tentu tidak. Teratur ya tidak perlu diisi karena bukan teratur juga bukan tidak teratur. Oke, bonus dari tempat kerja lama. Pada 3 April 2019 mendapatkan bonus dari tempat kerja lama senilai 100 juta. Dari jumlah tersebut dipotong sejumlah 10 juta. Bonus ini dibayarkan berdasarkan kinerja saat menjadi auditor internal perusahaan tambang. Biasanya perusahaan memberikan bonus berdasarkan kinerja 30 Juni dan 31 Desember. Ini dia neto ya guys, non final ya. Penghasilan netonya berarti adalah 100 juta. Teratur tidak teratur ya guys, karena dia di sini sudah tidak bekerja di perusahaan tambang ini lagi. Berarti tahun 2020 dia pasti tidak mendapatkan penghasilan ini lagi. Kredit pajak ya bisa dikreditkan.
teratur, tidak teratur. TT. Oke, kemudian bagian laba persekutuan 30 juta per bulan. Laba persekutuan Samson Toro. Nah, laba persekutuan itu dia 30 juta guys di sini. Jadilah bukan objek pajak ya guys. Dan penghasilan netonya ya nggak ada ya karena dia bukan objek pajak. Nggak perlu diisi juga. Kemudian dipotong di setor tidak ada. Ini tidak ada, tidak ada. Oke, kemudian ini kita isi 0 ya. 0. Oke, kemudian penghasilan dari profesi konsultan pajak. Oke, BUMN budget dari BUMN bidang konstruksi sebesar 29.250 setelah dipotong pajak sebesar 750 berarti kalau nilai aslinya 30 juta ya guys, 30 juta. Dia ini adalah non final ya guys. Tulisnya neto berarti ya. Jumlahnya adalah nah di sini perlu kita lihat guys konsultan ini berapa normanya. Ini kan dia adanya di mana alamatnya? Depok dan Depok itu berarti selain daerah lainnya ya. Berarti 50% guys. Di sini konsultan pajak dia 50% ya. Berarti 0,5 dikali 30 juta. Teratur ya guys. Ya kita bisa bilang teratur tuh kalau misalnya tahun depan itu pasti ada lagi. Belum apa? Tahun depan itu oh ya, kita bisa bilang tidak teratur adalah kalau tahun depan itu pasti tidak ada lagi. Seperti yang tadi guys. Jadi bonus dari perusahaan tambang itu karena dia sudah tidak bekerja tahun depan nggak mungkin dapat bonus lagi kan. Nah maka itu eh, menjadi penghasilan yang tidak teratur. Oke, kemudian di kredit pajaknya adalah tadi kredit pajaknya 750.000 ya. Berarti dia bisa dikreditkan dan teratur. Oke, kemudian segar selaras dari PT Minyak Teles. Salah ya, si PT Minyak Teles ya. Usaha pembersih di Sawan Depok sebesar 39 juta setelah dipotong pajak sebesar 2,5%. Berarti penghasilan brutonya adalah 100 per 97,5 ya. Dikali 39 juta. 40 juta. Jadi penghasilannya adalah neto juga ya. Dia non final. Maka penghasilan netonya adalah ya 50% ya guys. Berarti 20 juta. Jadi penghasilan teratur. Dan dipotongnya adalah 2,5% dari 40 juta yaitu 1 juta. Kredit pajak ya. Tidak teratur. Teratur. Kemudian Bapak Tamiya. Dari Bapak Tamiya, pusat pelatihan tinggal di Pancoran sebesar 78 juta, tidak dipotong pajak. Ya, dia neto juga non final ya guys. Kemudian penghasilan netonya adalah 78 juta. Ini adalah penghasilan teratur. Dipotong tidak ya, karena ini OP guys. OP dia bukan memotong pajak. Kredit pajak tidak pasti ya. Karena memang nggak ada potongan ya nggak usah. Kemudian ini nggak usah. Oke, kemudian sekarang UMKM.
Pembangunan Depok sebesar 80 juta dari jumlah tersebut dipotong pajak sebesar 5%. Rp80 juta ya guys di sini 80 juta kemudian masuknya neto. Ini bukan 78 ya, sorry guys. Ini kali 50% ya. 39, ini berarti 40 ya. Teratur, kemudian dipotong di setornya tidak 5% ya. 5% itu berarti 5% dari 80 juta yaitu 4 juta. Kemudian kredit pajak iya teratur. Kemudian sekarang kita masuk ke nomor 5. Penghargaan sebagai juara 3 karate tingkat dunia di Cina dan mendapatkan piala terbuat dari emas senilai 50 juta. Penghargaan juara 3 karate. Ini adalah penghasilan non final ya guys. Kemudian di sini 50 juta. Tidak ada pemotongan pajak ya di sana dan sifatnya teratur. Tidak ada kredit pajak tidak ada. Oke, kemudian menjual sepeda motor lama yang dulu dibeli dengan harga 20 dengan harga 10 juta rugi ya guys, berarti tidak ada. Ini juga nggak perlu dimasukin ya. Jumlahnya 0, rugi. Ini juga nggak perlu, karena buat apa ditulis ya, karena memang bukan penghasilan. Ini juga nggak ada, nggak ada, nggak ada. Oke. Kemudian honor artikel ilmiah. Bahkan hotel atas dimuatnya artikel ilmiah dengan berjudul hubungan antara karate, akuntansi, dan kehidupan, sebuah tinjauan spiritual di sebuah jurnal ilmiah perguruan tinggi swasta ternama. Sejumlah 10 juta dan dari jumlah tersebut dipotong pajak 500 ribu. Karena sifatnya Samson tidak berniat untuk menulis karya ilmiah di masa depan. Ini honor ya guys. Honor menulis. Penulis ada ininya sebenarnya sih. Ada dia adalah coba honorarium dibuatnya artikel ilmiah ya. Sebenarnya ini bukan pekerjaan bebas ya, karena kalau pekerjaan bebas itu kan dia memang kerjanya sebagai penulis. Ini sebenarnya honornya ini sebenarnya masuknya ke penghasilan dalam negeri lainnya aja guys. Ya, masuk penghasilan dalam negeri lainnya. Berarti di sini masuknya neto guys. Kemudian sini 10 juta ya. Puas dan teratur. Ini teratur. Potong pajak 500 ribu. Kredit pajaknya ya. Dan sifatnya teratur guys. Kemudian usaha toko peralatan karate. Jadi usaha toko peralatan karate diperoleh catatan bahwa terdapat rugi sebesar 10 juta karena biaya berikut. 460, 560, 610. Ini biayanya ya guys. Berarti kalau misalnya dia rugi 10 berarti omsetnya 600 ya guys. Di sini tulis 600 juta. Penghasilan brutonya. Jenisnya adalah final ya guys. Ini penghasilan final. Penghasilan netonya nggak ada ya karena di final. Kemudian teratur isi. Dipotong di setor pajak. Nah ini dipotongnya adalah 1%, 0,5% ya guys. Sorry. Sebentar. Ini kita lihat dulu. Dia toko peralatannya pakai PP23 nggak guys?
Di sini tidak tertera ya. Tapi kalau kemarin kita bahas ya guys, ketika tidak ada keterangan, maksudnya gini, ketika memang di sini kan tidak ada keterangan ya bahwa apakah si Samson ini meminta kepada DJP untuk menggunakan tarif normal atau tidak untuk usahanya. Nah, berarti kita asumsikan aja di sini tidak ada surat keterangan tersebut sehingga masuknya adalah ke final aja guys. Maksudnya pakai PP 23. Oke, kemudian kredit pajaknya adalah tentu bukan ya guys. Tidak ya. Teraturnya nggak perlu diisi. Oke, kemudian honor rapat di Kemenpora. Honor rapat di Kemenpora ya. Se-4.750.000 ya. Oh, setelah dipotong pajak 5% berarti 100 per 95 dikali 4.750. Sifatnya adalah non final ya guys. Di sini meskipun dari pemerintah, tapi karena dia bukan PNS maka non final ya guys. Maka penghasilan netonya adalah sama kayak ini 5 juta. Teratur ya. Selagi kita nggak bisa bilang bahwa tahun depan itu pasti nggak ada lagi, maka kita anggap teratur. Dipotongnya adalah 5% ya guys. 5% dari 20.000 kredit pajak. Iya. Ini bukan non final ya maksudnya, neto ya. Terusnya neto. Teratur. Kemudian sewa villa 15 juta. Ini final ya guys, karena sewa tanah dan bangunan. Penghasilan netonya adalah 15 juta. Nggak usah ya kalau final, nggak usah guys, nggak usah nyari penghasilan netonya. Teratur ya. Teratur juga nggak usah diisi. Di setornya adalah kalau sewa tanah dan bangunan itu 10% ya guys. 10% dari 12 juta, 1,5 juta. Kemudian kredit pajak tidak ya, dan tidak teratur. Ini tidak perlu diisi. Kemudian hadiah lebaran dari media terbaik. Kan di lebaran berupa sepeda olahraga senilai 10 juta dari PT Media Terbaik, perusahaan yang merupakan rekanan KP Samsung Sentro KP Samsung Sentro selama ini menggunakan jasa PT Media Terbaik untuk menyusun desain iklan presentasi. Untuk selanjutnya, Samsung berjanji untuk menolak pemberian hadiah tersebut. Oh ya guys, sorry. Di sini tadi untuk yang honor artikel ilmiah ini tadi tidak teratur ya guys. Kenapa? Di sini ada kata-kata karena kesibukannya Samson tidak berniat untuk menulis lagi di masa depan. Berarti ini jadi tidak teratur guys. Ya, honor artikel ilmiah ini jadi tidak teratur, ini jadi tidak teratur. Kemudian honor rapat di Kemenpora. Mendapatkan honor karena menghadiri rapat dengan keluarga. Undang-undang ini setelah selesai dibahas di November 2019 ini juga tidak teratur ya guys, karena dia sudah selesai dibahas, berarti tidak teratur. Kemudian sewa villa, hadiah lebaran.
hadiah lebaran 10 juta ya guys, dan ini sifatnya adalah non final, penghasilan netonya sama ya 10 juta juga. Nah, ini di tahun-tahun selanjutnya Samsung berjanji tidak untuk menolak pemberian hadiah sejenis, maka dia tidak teratur. Dipotongnya adalah 10 juta ya, 5% ya guys. Tapi pasal 21. Di sini kait pajak ya, sifatnya adalah tidak teratur. Oke. Mendapatkan hadiah, mendapatkan tanah seluas 500 meter dari ayahnya sedang membagikan aset tetap pada anaknya saat ulang tahun. Oke, di sini hadiah dari ayahnya adalah bukan objek pajak ya guys, karena dia adalah hibah ya kan. Dia adalah hibah. Kemudian penghasilan netonya tidak perlu diisi ya. Dia adalah tidak teraten, nggak perlu diisi juga. Dipotong di setor pajak tidak ada. Kredit pajak tidak. Bukan tidak perlu diisi. Oke, kemudian penjualan saham Telkom di Bursa Efek. Saham Telkom di Bursa Efek 3830 per lembar. 10.000 potong pajak 382. Nah, ini pakai ini ya guys, pakai kita hitung dulu 3830. Ini final ya guys. Ini adalah final. Nggak perlu diisi. Tidak teratur. Nggak perlu diisi juga ya. Kemudian ini sebenarnya 382 jadi aneh ya guys, karena dia kan 0,1% ya. Saya kan 383 ya. Tapi ya udahlah, karena soalnya begini. Kredit pajaknya adalah dia tidak bisa dikreditkan ya. Dan dia nggak perlu diisi kalau teratur tidak teratur ya. Oke, kemudian oke, ini untuk Samsung sudah selesai. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube gue. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang memiliki. Jangan lupa belajar terus, bye-bye.